tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Kalau kita lihat logo Kemendikbud itu apa tulisannya? Tuturi Handayani. Itu dari semboyan Ki Hajar, yang lengkapnya apa? Ki Ngarso, Tulodo, Ki Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang pertama, Ki Ngarso Tulodo itu terjemahan harfiahnya. Apa kata kuncinya? Teladan. Teladan. Kalau kita jadi seorang pendidik, memilih profesi jadi guru, itu tekan kontrak. Jadi teladan. Bukan hanya sekedar pekerjaan. Ada tanggung jawab sosial di situ. Kita ada teladan. Tekan kontrak. Jadi itu adalah salah satu filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yang jangan hanya hidup dalam terjemahan atau slogan saja. Tapi teladan itu, simpelnya begitu. Nah, kemudian kalau Ing Madio Mangunkarso, kalau terjemahannya apa? Di tengah Motivator. memberikan semangat. Kata kuncinya itu apa? Karso. Kata semangat, betul. Seorang pendidik itu tekan kontrak, profesinya itu adalah menguatkan semangat, membangkitkan semangat, bukan melemahkan semangat, apapun kondisinya. Lihat perjuangan di Taman Siswa. Taman Siswa itu banyak sekali, tapi Ing Madio Mangunkarso. Kita ketika memilih profesi sebagai pendidik, kita memiliki secara sosial tanggung jawab untuk menguatkan semangat, membangkitkan semangat siswa-siswa kita dan juga masyarakat kita. Dan yang terakhir apa? Tuturi Handayani. Kita apa maksudnya? Di belakang memberikan dorongan. Apa nih maksudnya Ki Hajar? Maksudnya itu adalah pada akhirnya guru itu adalah memberikan dukungan, memberdayakan siswa-siswanya sehingga mereka akhirnya menjadi yang mandiri, bisa merdeka. Jadi ketika kita bilang Tuturi Handayani di Kementerian Pendidikan logonya, itu artinya tujuan dari sistem pendidikan Indonesia itu haruslah menghasilkan orang-orang yang mandiri, manusia-manusia yang merdeka. Jadi itu sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar. Kalau saya ditanya tujuan Merdeka Belajar apa? Saya jawab tujuannya ada 3. Teladan. Siswa, siswa, siswa. Tujuan kita itu adalah sebagai pendidik itu adalah ke siswa, bukan buat orang-orang dewasa. Kita hanya sebagai alat, hanya sebagai perantara. Pada akhirnya pendidikan itu bukan untuk orang-orang dewasanya, tapi untuk bagaimana kita kepada anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus. Kita bekerja berkolaborasi sama-sama. Jadi bukan hanya di kelas saja yang berpihak pada anak, tapi program-program pendidikan berpihak pada anak, kebijakan-kebijakan pendidikan berpihak pada anak. Kita itu bersatu semuanya, peran kita berbeda-beda, tapi tujuan kita harus satu, yaitu kepada Anak. 3. Apa 3 itu? Siswa. Itu. Jadi Merdeka Belajar itu selalu nanya, ini apa? Ininya buat siswa.
Kalau itu lebih sulit bagi kita, tapi itu berdampak pada siswa, maka lakukanlah. Gak usah mikir terlalu panjang. Itu adalah tanggung jawab kita. Siapapun itu, baik itu dalam konteks di kelas, di sekolah, pengambil kebijakan, praktisi, semuanya harus ke situ. Itu yang menjadi kuncinya. Kalau enggak, kita nggak ketemu. Nanti kemana-mana. Tapi kalau ujung-ujungnya kepada siswa, insya Allah kita akan ketemu. Nah, siswanya ini gimana? Tumbuh kembang siswa kan harus secara holistik. Jadi nggak timpang. Kalau kata Ki Hajar, kalau dia timpang, itu masyarakatnya akan hampa kebijaksanaan. Ujung-ujungnya, bidang studi apapun, ujung-ujungnya bukan pengetahuan, tapi adalah kebijaksanaan. Jadi ada olah cipta, olah rasa, Olah karsa. dan olahraga. Jadi otaknya ini dilatih, rasanya dihaluskan, karsanya kemauannya kuat, dan raganya sehat. Percuma orang pintar, kemauannya lemah. Percuma orang yang hebat apanya, nggak ada kemauan. Tapi orang yang biasa-biasa, kemauannya kuat, itu jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pasti lebih sering melihat itu di kelas ya. Kita lihat anak yang potensinya bagus, tapi nggak ada kemauan, susah. Kita juga dilihat di bidang pekerjaan juga sama. Tapi kalau dia biasa-biasa, kemauannya kuat, itu insya Allah dia akan jadi. Jadi ini menarik, salah satu yang holistiknya Ki Hajar ini menurut saya, olah karsa ini sering lupa. Apakah pendidikan kita menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, tapi menguatkan kemauan nggak? Dan juga menyehatkan secara jasmani. Nah, kita kemudian kita sudah menghapus pendidikan yang fokus kepada UN. UN kan udah diganti, Merdeka Belajar 1, Bapak Ibu masih ingat? Langsung itu UN diganti ke Asesmen Nasional. Artinya apa? Artinya bahwa fokus pendidikan yang tadinya kepada konten ini sudah tidak berlaku lagi. Apalagi kontennya sangat spesifik. Nanti Pak Yandri gimana nih seni gitu. Ini kan juga kan olah rasa kata Pak Yandri ya kan. Nah, kita melihat sebenarnya dunia ini sudah berkembang menjadi tidak lagi konten itu bisa ada di mana saja dan cepat rusak. Tapi ada kemampuan yang sifatnya itu fleksibel, yang apapun bidangnya itu harus diperlukan apapun pekerjaannya, yaitu literasi, numerasi, karakter. Mau bidang apa saja, makul apa saja, penting kemampuan untuk literasi, numerasi, dan karakter. Karakter udah pasti lah Bapak Ibu ini. Tapi literasi numerasi ini, literasi itu bukan saja membaca, tapi bagaimana bisa memaknai informasi. Kalau numerasi dalam bentuk angka, kalau literasi mungkin dalam bentuk yang teks gitu ya. Dan untuk memproduksi informasi. Bidang IPA, IPS, seni, sastra, matematika itu adalah menerima informasi dan bagaimana dia memproduksi informasi. Ini adalah abad ke-21 ini abad yang disruptif. Bidang pekerjaan yang sekarang ada 10 tahun lagi udah hilang. Gimana kita bisa bersaing ya? Menguatkan kemampuan dasar ini. Karakternya kalau nggak bagus, dia nggak bisa penuh integritas, jujur, berpikir kritis, nggak bisa kolaborasi, itu akan susah. Jadi itu yang menjadi kemudian kita pindah. Dan Merdeka Belajar juga ingin menjadikan sekolah sebagai unit inovasi. Kepala sekolah itu adalah kepala inovasi, Chief Innovation Officer. Bukan Menteri Pendidikan, bukan Dirjen, bukan Kepala Dinas, kepala sekolah dan guru-gurunya yang akan menentukan proses ini akan seperti apa. Jadi satuan inovasi yang terpenting itu adalah sekolah. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas ya Bapak Ibu, manajemen berbasis sekolah. Kita hanya menguatkan ini lagi. Dan strategi, ini Bapak Ibu sekarang berkumpul, programnya ada guru penggerak, pendidikan guru penggerak, sama pendidikan sekolah penggerak. Tapi itu ada satu nafasnya, yaitu adalah kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah penggerak itu kepemimpinannya. Coba, kepala sekolah penggerak yang diseleksi siapanya? Kepala sekolahnya. Guru penggerak dipersiapkan untuk menjadi
calon pemimpin, bisa kepala sekolah, bisa pengawas sekolah. Ini insya Allah regulasinya akan keluar buat kepala sekolah dulu, buat pengawas akan menyusul. Tapi intinya ini adalah buat kepemimpinan. Kenapa demikian? Seringkali pelatihan guru Calon kepala selesai, sekolah, guru-guru calon kembali ke kepala sekolah, sekolah. lalu kemudian kepala sekolahnya nggak ngerti atau nggak nyambung. Guru-gurunya udah terinspirasi ingin melakukan coba ini coba itu yang didapat dari pelatihan, karena nggak dimengerti oleh kepala sekolah dan dimarahi juga oleh pengawas gitu ya, ini apa, ini nggak sesuai sama checklist saya. Pelatihan tadi jadi kemudian hilang aja karena nggak bisa terakomodasi. Tapi kalau pemimpin sekolahnya itu memahami, bukan saja dia bisa melakukan, dia bisa juga menjadi coach atau jadi mentor buat guru-guru lain, maka peningkatan kompetensi guru itu pertama dan terutama dimulai dari sekolah. Nggak usah nunggu surat tugas, nggak usah ketemu workshop di luar. Kadang-kadang Bapak Ibu, masalahnya itu kita hadapi sekarang, workshopnya itu baru semester depan, ya kan? Sudah dapat workshop, masalahnya sekarang. Murid-murid itu lagi bermasalah sekarang. Nunggu 3 bulan lagi baru ikut workshop. Masalahnya itu udah kemana-mana. Karena kita melihat bahwa peningkatan kompetensi itu kalau kita nanti dapat undangan, nanti dibahas di situ. Masalahnya itu ada di sekolah sekarang. Jadi kalau ekosistem sekolahnya tidak menjadi sebuah ekosistem yang berdaya, yang membentuk komunitas pembelajar di antara para guru di sekolahnya, yang dipimpin oleh pemimpin yang memahami dan bisa jadi coach, itu susah. Kalau kita lihat sekolah-sekolah bagus di negara lain, itu sebenarnya lazim. Jadi kita juga transformasi di kepala sekolah dari fokus yang lebih ke administrasi menjadi fokus ke pembelajaran. Nah ini yang sebenarnya hubungannya nanti sekolah penggerak sama guru penggerak itu di situ. Ini adalah untuk menciptakan pemimpin yang fokusnya pada pembelajaran. Pembelajaran siapa? Siswa. Pembelajaran Siswa. Gurunya belajar, oke, ilmu meningkat bagus. Tapi kalau siswanya nggak meningkat, ada yang salah di situ. Gurunya dapat sertifikat 10, 15, 20, kredit poinnya bagus, siswanya nggak ada dampaknya, itu berarti kita masih gagal. Nah itu yang ingin kita ciptakan sekarang dengan kepala sekolah, kita intervensi, kita transformasi sehingga bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya. Jadi Pak Kadis, Pak Kabid SMA atau SD dan sebagainya, nanti itu nggak perlu harus terlalu banyak intervensi. Kenapa? Masalah-masalah itu sudah selesai di level sekolah karena kepala sekolahnya berdaya, kepala sekolahnya menjadi pemimpin pembelajaran. Masalah-masalah yang tadinya itu harus dieskalasi ke atas, nunggu dulu instruksi arahan dari atas, sudah selesai di bawah, sehingga nanti dinas pendidikan dan juga kementerian itu bisa fokus pada hal-hal yang lebih kompleks lagi. Jadi gitu kita sistem pendidikan kita supaya lebih maju, terakselerasi. Jadi agen-agen perubahan yang kita harapkan ini fungsinya nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran. Align. Kepala sekolahnya, gurunya berpusat pada murid, kepala sekolahnya juga itu, pengawasnya juga sama. Jadi kadang-kadang juga katanya pengawas nanti beda sendiri. Ini mudah-mudahan udah enggak. Ya. Jadi dengan ini kita align, tujuan kita ada 3 tadi yaitu Siswa. Oke. Nah, fokus kita adalah SDM. Kepala sekolah penggerak. Nah, ini saya ingin sedikit menceritakan filosofi awal sekolah penggerak ini. Diskusi kita di awal sekolah penggerak itu kita membayangkan begini. Fokus kita adalah SDM, bukan pada fasilitas. Kita melihat beberapa contoh-contoh program-program yang sudah dilakukan, mungkin ini oleh organisasi lain, jadi misalnya kayak inovasi, kerjasama pemerintah Australia dengan Indonesia, ada di daerah yang 3T dan segala macam. Nah Bapak Ibu, kita melihat begini, kalau program perubahan sekolah itu diintervensi dengan, wah itu di sekolahnya sudah sekolah bagus, wah nggak aci dong, sudah sekolah bagus. Terus yang kedua, kalau dia perbedaannya terlalu mencolok gitu ya.
Jadi pada akhirnya nanti sekolah ini lihat, oh sekolah itu maju, ya dong dia dapat bantuan ini, bantuan itu, pantesan dia bisa maju. Akhirnya semangat untuk itu melemahkan. Kalau saya nggak dapat bantuan itu ya nggak bisa saya. Nah ini beberapa proyek yang dilakukan oleh misalnya inovasi yang saya sebutkan di sini, itu bisa membuktikan bahwa dengan tidak banyak melakukan perubahan bantuan dengan apa yang ada. Jadi nih, kalau di Guru Penggerak modulnya ini adalah asset based thinking. Ada nggak yang udah sampai di sini? Sudah. Lagi belajar. Artinya itu adalah tidak ada rotan, akar pun jadi. Gimana tuh caranya? Tujuan kita mau ke sini, tapi kita nggak punya rotan, akar pun jadi. Mindset yang berubah. Jadi bukan melihat, bukan nunggu. Ini kembali lagi ke teladan pejuang kita. Pejuang kemerdekaan kita, generasi Bung Karno dan lain-lain, Panglima Sudirman, nggak nunggu. Kita nggak bisa bertempur sama Belanda, kita harus punya senapan yang bagus, kita punya tank baja, kita punya pesawat, baru nanti kita perang lawan Belanda. Mereka nggak kayak gitu. Bambu runcing, yuk terjun, Belanda kita kalahin. Kalah tuh Belanda. Bambu runcing. Percaya nggak itu? Dunia aja nggak percaya, tapi bisa. Jadi kita ini memiliki para pendiri republik ini yang asset based thinking. Mereka bisa berpikir, kuncinya di mana? Karsa. Kuncinya bukan hanya cerdas dan halus rasa, tapi karsanya kuat. Nah ini yang asset based thinking kalau di Guru Penggerak sudah ada gitu ya. Ini karena kepala sekolah penggerak baru mulai kapan? Beberapa bulan ya Bu ya, pelatihan-pelatihannya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berproses, juga nanti menemukan strategi. Jadi proses. Dan ada juga yang cerita juga, ini gimana menerapkan kurikulumnya gitu. Ini belum siap. Proses belajarnya itu bukan proses seperti dulu. Ikut pelatihan, minggu, 2 minggu, lalu siap sepanjang tahun. Lepas sendiri. Enggak. Ini pelan-pelan. Sedikit dulu, nanti sedikit lagi, sampai nanti berproses 1 semester, 1 tahun. Jadi belajarnya itu berkelanjutan. Jadi jangan khawatir kalau sekarang masih bingung-bingung, itu nanti bagian pembelajaran berkelanjutan. Jadi kita belajarnya itu bukan sistem kayak pabrik itu, masuk, ada proses, udah jadi siap. Kalau sekolah penggerak ini belajarnya harus continuous improvement. Jadi para kepala sekolah juga sampaikan kepada guru-gurunya, nggak apa-apa, ini proses belajar yang akan berkelanjutan. Ya. Oke, ini tadi banyak sekali cerita dari guru-guru calon guru penggerak. Beberapa yang saya highlight ini. Bu Lolita mana? Oke, ini ada cerita Bu Lolita, SMA 4 ya Bu ya? SMA 4, yang juga sekolah penggerak ini, sekolahnya Pak Nur ya? Panas. Bedanya dengan filosofi sebelumnya, menuntut anak dengan menuntun anak itu beda jauh loh. Menuntut anak dengan menuntun anak. Ki Hajar itu mengilustrasikan anak itu berbeda-beda, nggak ada anak yang sama, anak kembar sekalipun. Ibaratnya petani, kita ini adalah pendidik itu petani. Bibitnya kita bibit apa? Anak ini kan berbeda-beda. Ini kalau anak bibitnya padi, maka tumbuhkan dia jadi padi. Jadikan dia padi yang terbaik. Kalau bibitnya itu jagung ibaratnya, maka kita tumbuhkan dia sebagai jagung. Jadikan dia jagung yang terbaik. Jangan bibitnya padi, diharapkan, dituntut jadi jagung. Nggak akan jadi bibitnya padi, dituntut jadi jagung. Tidak bisa. Menyalahi kodrat juga sebenarnya, kodrat penciptaannya si anak yang berbeda-beda. Jangan pula cara menumbuhkan jagung seperti pakai ilmu menumbuhkan padi. Nggak nyambung ilmunya, jagungnya nggak. Sarapan pagi makan sarimi lebih enak daripada ikan. Terimalah persembahan kami, Bapak Ibu selamat menyaksikan. Osis Pendulas Jaya, kami siap menghibur Anda. Kami dari Osis Pendulas Jaya berlokasi
terpraktek yang sedang berdampingan, serta hadirin yang tak bisa disebutkan. Para hadirin kami mohon dimaafkan jika tampilnya sambil melihat contekan. Harap maklum konsepnya dadakan, jadi kami berlima ada persiapan. Izinkan kami mempromosikan kepala sekolah yang kami banggakan, Pak Teddy Suyono, pemimpin yang diandalkan, membawa sekolah menuju perubahan. Terlepas yang sekolah pinggiran, tapi gurunya bukan amatiran, siap menjadi pemimpin perubahan, mewujudkan tujuan pendidikan. Kami ini sekolah penggerak, pembelajaran sesuai kebutuhan anak, dengan tekad bergerak serentak, ucapan pendidikan berangkat pada anak. 12 4 CGP-nya, Pak Imam Jawawi, Ustadz Kondang ternama. Pak Ferry pandai merangkai kata, Pak Bowo guru yang termuda, Bu Siti Fadila yang multi talenta. Bapak Ibu CGP kami doakan, yang ikut pendidikan semua diluluskan. Guru yang honor ada pengangkatan, sertifikasi segera dicairkan. Sekolah langsung penempatan, yang belum dapat jodoh segera ditemukan. Pak Dirjen ibunya permohonan, semoga kementerian dapat mewujudkan. Sekolah kami gedungnya ditingkatkan, fasilitasnya ditambahkan. Hadirin wajahnya berbinar-binar, mau membuktikan semuanya orang pintar. Ditambah mengambil nilai yang cetar, dijamin masa depan bersinar. Kami rasa cukup demikian, semoga hadirin semua jadi terkesan. Kami tidak mengharapkan saweran, cukup tersenyum dan beri tepuk tangan. Ketapan rimba di akhir pekan, melihat burung cendrawasih. Hanya ini yang kami tampilkan. Cukup sekian dan terima kasih. Ki Hajar Dewantara, engkau pendidik sejati. Dengan Ingarso Sung Tulodo yang engkau tanamkan, engkau bangun pendidik sebagai teladan. Dengan Ing Madio Mangunkarso yang engkau tanamkan, engkau bangun pendidik sebagai motivator pendidikan. Dengan Tut Uri Handayani yang engkau tanamkan, engkau bangun pendidik sebagai pendorong kesuksesan. Ki Hajar Dewantara, engkau pendidik sejati. Dengan budi pekerti yang engkau ajarkan, engkau bangun manusia berakhlak mulia untuk bangun peradaban. Dengan menghampakan pada anak yang engkau ajarkan, engkau ingatkan akan kasih sayang dalam dunia. Dengan permainan anak yang engkau ajarkan, engkau ciptakan pendidikan yang menyenangkan. Ki Hajar Dewantara, engkau pendidik sejati. Dengan kodrat alam yang engkau ajarkan, engkau ingatkan potensi yang
dengan kodrat zaman yang engkau ajarkan. Engkau ingatkan tantangan di masa depan. Dengan falsafah menanam padi yang engkau ajarkan. Engkau ingatkan kreativitas dan kesabaran. Dengan kemerdekaan yang engkau ajarkan, engkau mendorong potensi dikembangkan. Ki Hajar Dewantara, engkau pendidik sejati. Engkau titipkan falsafah pendidikan kepada kami sebagai bekal dalam pendidik bangsa ini. Cita-cita begitu mulia dalam membangun bangsa, namun sayang engkau telah tiada. Cita-cita itu telah beralih ke pundak kami. Akan kami jaga amanah ini dengan sepenuh hati. Dengan keyakinan yang ada di dalam dada, kami yakin dapat mewujudkan cita-cita mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu lahir dari para pemimpi dan pejuang. Orang 1908 bermimpi, Ki Hajar bermimpi, Bung Karno, Bung Hatta bermimpi. Hanya 5% orang-orang Indonesia yang terdidik sebenarnya waktu kita merdeka, tapi tidak menghalangi mereka untuk bermimpi. Jadi bermimpilah Bapak Ibu untuk pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Nah, lagu saya akan berkisah tentang Laskar Pelangi yang itu adalah juga menggambarkan keragaman. Jadi nggak ada yang sama. Kita nyanyi sama-sama ya untuk menutupi suara saya yang sembang. Pada yang kuasa.